A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah, kemarin di SMK kita mendalami surat 9 ayat 99. Di ayat ini 999 ini ada kalimat sanudkhiluhumullahu fi rahmatih. Apa enggak? Ini yang kalimatnya banyak disebutkan Allah. Kami pasti azab mereka semuanya illal ladzina amanu wa amilus shalihat dan seterusnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Nah, ada yang namanya exception dalam Islam. Apa? Exception. What is the meaning of exception? Pengecualian. Orang tuh yang lain tuh sakit gitu, ente tuh sehat sendirian. Yang lain tumbang, ente enggak. Yang lain masuk paret bahasanya. Ya antum ya masuk rekening gitu. Apa tuh? Exception. Jangan samakan nasib antum dengan nasib orang kebanyakan. Saya ulang lagi ya. Jangan samakan nasib kita dengan orang kebanyakan. Oh, anak-anak muda seumuran kau nih semua lagi pada mabuk. Oh, mereka, aku enggak. Cewek-cewek macam kau nih pasti udah tak ada perawan. Nyaman ya orang ngomong kan. Oh, yang lain mungkin iya, aku enggak, aku jaga. Botol ya 3.500, jangan terima bila segelnya rusak. Aku punya segel lebih mahal lagi. Takkanlah aku jual ke sembarang orang. Takkanlah aku kasih. Biar kau bilang I love you, love you yang ramput. Ya kan? Tada tergoda aku. Keluarga aku baik, mama aku baik, ayah aku baik. Aku punya circle yang baik. Insya Allah terjaga. Mudah-mudahan Allah jaga aku sampai ini. Jadi jangan samakan nasib kita. Nah, itu yang dimaksud atau disebut dengan fi rahmatih. Fi rahmatillah illa man rahima rabbi. Kata-katanya satu, rohama. Rohama. Rahmatun. Kalau model kau nih lama lunasnya. Lama lunasnya kau nih. Kata orang. Tapi Allah bilang, enggak, sebentar ya aku lunaskan utang kau. Dia tahu, aku maha kaya dan mengayakan. Ini yang saya bilang kemarin tuh, ghaniyun wa mudhniyun. Nah, al-ghaniyu itu makanya dia Rahman. Tapi kalau al-mughni ar-rahim. Bisa dipahami tak kira-kira? Dari Mesir ini dakwah kreatif. Ar-Rahman tidak perlu jadi orang Islam. Ar-Rahman tidak perlu punya iman. Ar-Rahman tidak perlu jadi orang yang taat. Abang kakak jangan hubungkan sholat dengan rezeki. Jangan hubungkan jangan hubungkan sholat dengan harta. Karena syarat untuk dapatkan harta bukan sholat. Tapi kalau rezeki, beda cerita. Harta, uang, apalagi popularitas, apalagi jabatan, apalagi yang dikejar-kejar orang hari ini itu bisa didapat
Karena Allah Maha Rahman. Dialah Al-Ghaniyyu. Ayaman, kenapa orang-orang kafir itu dikasih kaya semuanya? Ya untuk menunjukkan bahwasanya kaya itu bukan kemuliaan gitu loh. Kau tidak usah jadi orang beriman kalau mau kaya. Kerja ya, nipu ya, bisa kaya. Tapi bahagia, tenang, ketenangan, kebahagiaan, keberkahan itu tidak bisa didapat dengan nipu, tidak bisa, tidak mungkin. Mustahil bahagia. Senang bisa, bahagia tidak akan pernah. Mustahil bahagia. Kalau senang tuh happy dan joget-joget, party, megang minuman, ketawa-ketawa, jalan-jalan, naik pesawat bisnis, gitu, naik. Bisa senang-senang, hanya sekadar senang. Bahagia? Mana bisa. Itu software. Barang itu barang mahal, limited edition. Maka ada kalimat tadi, sanudkhiluhumullahu fi rahmati. Sanudkhiluhumullahu fi rahmati. Allah akan masukkan orang-orang ini ke dalam rahmatnya. Punya motor baru, punya motor besar, punya motor kecil, punya motor setengah-setengah. Kemarin Harley sasetan. Ternyata bahagia tuh sederhana betul. Naik koper yang bisa dijalankan. Jadi nggak kecil kemarin saya dapat hadiah koper kecil, ya kan? Yang itu bisa dipakai jalan. Bandaranya besar luas, tinggal ngebut ya. Saya jalan. Oh, jadi budak kecil lagi. Realisasi setan kata Mas Yati. Nah, kesenangan untuk senang-senang, party-partian gitu bisa. Ini agak feedback suaranya. Ada yang belum mati kayaknya, coba cek. Itu. Ada yang di situ belum mati. Udah mati semuanya. Ini mic azan. Coba cek. Mic imam. Atau kecilkan dikit volumenya. Hampir perfect semua. Senang. Ayo bro, kita senang-senang bro. Lihat kalimatnya. Tidak bisa dibilang ayo bro, kita bahagia-bahagia. Tidak ada. Yang ada apa? Mari kita bersenang-senang. Apa tanda-tanda bersenang-senang? Sesaat. Jadi kalimat tadi itu Abang Kakak, untuk memberikan kesenangan, sifat apa yang memberikan kesenangan? Ayo. Sifat apa yang memberikan kesenangan? Senang. Di sini dia happy ya bahasanya. Mari kita happy. Di sini sifat rahmannya Allah. Jadi jangan hubungkan antara ketaatan seseorang dengan kesenangan sesaat yang dia diberikan. Ingat kemarin yang orang pengen kayak Korun, iya tak? Pengen kami kayak Korun. Ya wailata mislama utiya Korun. Cobalah kami itu bisa dapat kayak Korun. Ini loh, masih lupa ke? 2 apa? 78. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitalana mislama utiya Qarun. Andaikan kami punya kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun. Begitu kawan kita flexing kemarin, wah murah banget, sungguhnya pengen kayak gitu. Ikutlah investasi bodoh, ikutlah judi online, ikutlah ini, terus pamer-pamer ya kan, flexing. Udah lambat, eranya udah tidak lagi lucu-lucu. Ini yang lagi ramai sekarang ini pulang haji bawa emas, rupa imitasi. Saya belum paham, tapi itu harus ditegur, harus dikasih tahu. Begitu ke pulang haji,
Katanya di daerah itu harus begitu. Iya ke? Pak, nggak mau noleh. Pak Haji, iya saya ini KHF loh, kayak Haji Furoda. Oh, dulu ONH Plus tuh orang udah bangga dah tuh. Hari ini orang main satu lagi, Haji Furoda. Mbak, nggak mau noleh. Mbak Haji, iya. Apa? Umar bin Khattab itu juga haji setahu saya, tapi tidak ada panggilan Haji Umar. Haji Umar gitu. Haji Abu Bakar As-Siddiq. Ini siapa yang bikin kerja? Salah satunya Snork Horgon apa? Gitu aja tuh namanya. Nggak mau saya nyebutnya. Pamer emas viral, kena prank se-Indonesia. Nggak mau kena prank se-Indonesia? Imitasi kan? Katanya di satu daerah tertentu, nggak tahu saya daerah mana tuh Pak sih. Abang, kakak, ayah, bunda, fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Hai guys, kita lagi. Aduh, nih tikus kemarin tuh masuk ke rumah saya. Dia melompat ke atas vas bunga yang saya beli di Paris tuh kemarin tuh. Masya Allah, tikus terus itu melompat lagi ke atas meja saya. Di atas sarung bantal itu ada sarung bantal Hermes di situ. Aku cabai gak malam minggu ini. Habis itu dia masuk ke vas bunga kristal saya yang beli 180 juta tuh. Ya Allah, tikus ini kok tahu dia masuk ke vas bunga yang mahal. Habis itu dia pergi pindah ke sepatu saya ada yang 20 juta, ada 30 juta di situ. Dia lompat di atas sepatu saya. Sepatu ini ukuran sepatu XL nih, sekian puluh juta. Lompat tikus tubuh temannya dengar. Itu enggak muka teman yang dengar tuh. Hai, rasanya nak gile aku. Ya kan? Ceritanya apa? Cerita tikus. Tapi pindah kemana-mana itu. Habis itu udah lari ke garasi, Bu. Ya Allah, ada Velfire yang baru saya beli itu loh. Sebenarnya lagi apa sih dia? Namanya tikus lita, apa? Ada sosialita, ada tikus lita. Sambil dimakan ya. Itu lumayan loh anunya. Apa tuh? Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Masya Allah. Salam dari Manchester, Ustaz. Manchester City ke Manchester United. Dari kota Manchester. London sekarang jam tengah malam 12 kurang. Di Manchester jam berapa sekarang? Kalau di London, Manchester. Dekat dengan 23, oh ya betul, 23-47, betul, sama dengan London berarti ya. Sama dengan London. England. Ya, 23-47. Mereka masih kemarin loh nih. Mereka masih kemarin. Kita udah hari ini. Beda hari gitu. Mereka masih tanggal 10. Mereka masih tanggal 10.
Ini ada yang curhat menadam tadi. Bagaimana dengan suami yang sudah tidak mau tahu lagi anaknya Ustaz, tidak mau lagi biaya pendidikan anaknya? Tidak usah curhat kakak tidak sendirian, banyak orang yang kayak kakak. Itulah di UK ini, Universitas Kehidupan ini, kita dilarang berharap sama manusia. Perempuan-perempuan belajar, upgrade skillmu, jangan cuma anak kuku ya. Aku lagi pedicure guys, medicure, cucure. Mana ada orang mau nikah sama perempuan macam gitu? Udah campakkan ke parit, bagus. Belajar bikin kue, belajar hidup survive. Ya. Punya skill tambahan, jangan jadi perempuan pemalas. Belum tentu kau kawin sama yang bisa diandalkan atau kaya. Kalaupun dia kaya, seleranya bukan kau. Ya enggak? Iya, kau jangan banyak gaya atau diri. Kalaupun dia kaya benar, jangan-jangan seleranya bukan kau. Cari perempuan lain deh. Jelas? Mana yang jomblo-jomblo? Ukti-ukti nih. Saya dengan perempuan tuh udah henti lama dah saya. Sejak 2099 udah henti dah saya dengan perempuan. Belajar dagang. Sampai suatu saat lakimu mati, suamimu meninggal, pergi dia kena curi orang, keluar rumah, aku beli kopi loh ya, tak balik-balik. Pergi beli kopi, tak balik-balik. Gimana? The life must go on. Hidup harus terus berjalan. Bilang, ya Allah, suamiku boleh pergi asal jangan kau pergi ya Allah. Itu baru mantap. Getar. Ngapa usah ngecek ya? Buat apa sih meja nih? Paham? Ngerti? Ustaz ngomongkan siapa? Ngomongkan kau lah. Ngomongkan siapa? Dulu kan ngomongkan siapa Ustaz? Entah gitu. Enggak. Sekarang ngomongkan siapa? Kau lah dia yang ngomongkan. Belajar masak, bikin kue, catering, apalagi. Bilang sama Allah, ya Allah, suamiku bisa pergi kapanpun. Yang penting kau jangan pergi. Nanti meratap, ngemis online, tolong dong saya ini janda, kasihani saya. Yang baca buaya, hantu belau, bualakum di dalam peti. Assalamualaikum ukhti. Bilang KG apa? Apa KG? Kau gatal. Balas Bunda Yaya pergi ke pasar. Pergi ke pasar ketemu Bunda Yaya, dasar buaya. Blok langsung selesai. Gitu. Abang kakak yang akan menikah, termasuk juga kita yang laki-laki, ketika akan menikah kasih tahu sama perempuannya, siap dah ikut membersamai. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rumah tangga ini kita jaga sama-sama. Kita mulai sama-sama. Aku sebagai suami memastikan yang kubawa balik tidak ada duit yang haram. Kau di rumah jaga dirimu baik-baik, jaga auratmu, jangan terbuka-terbuka, jangan joget-joget tak jelas. Paham kau jadi istri, gitu jadi suami. Kasih tahu sama dia, tutup auratmu sayang. Itu baru suami betul. Istrinya terbuka-buka auratnya, suaminya santai ya. Kasih tahu betul. Gertak sama dia. Selama kau masih berhubungan, ini buat suami-suami yang istrinya masih buka aurat ya, istrinya masih terbuka auratnya, kasih tahu sama dia. Aku sebagai suami sudah kasih peringatan, sudah kasih instruksi, sudah kasih, kau tutup auratmu. Karena nanti aku pasti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau aku udah kasih tahu, kau masih tak berubah, kau jangan nuntut aku nanti di akhirat. Nah banyak orang salah paham nih, banyak orang salah paham. Jadi gini, nangis gitu, nangis berkali-kali. Ngapa kak? Suami saya Ustaz, tidak bisa begini. Kakak udah kasih tahu belum?
Udah Ustaz. Udah contohkan belum? Udah ABCD belum? Ajak, bicarakan, contohkan, doakan. Sudah Ustaz sampai sekarang. Dan saya masih layan dia dengan baik sambil pendekatan pelan-pelan. Dia masih. Udah, kau udah selesai. Yang jadi dosa dan ditarik Allah nanti di hari kiamat adalah ketika kau tak pernah ngajak, kau tak pernah contohkan, kau tak pernah ngasih tahu. Jelas? Akadnya jelas. Aku udah kasih tahu. Aku udah sampaikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena hidayah itu mutlak milik Allah dan itu bagian dari sanudkhiluhumullahu fi rahmatih tadi. Nah, fakharaja, balik lagi cerita Qarun ya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Kak, kalau suaminya malah melarang berhijab gimana Ustaz? Orang tua saja yang melarang kita berbuat baik, boleh kita lawan. Tapi cuma suami. Maka hadirkan pihak ketiga, wali atau apa, bilang, ungkapkan, saya pengen nutup aurat. Dan ini adalah syariat Islam. Pasangan saya, suami saya justru malah yang melarangnya. Suami macam apa kayak gitu? Jelas? Clear enggak? Saya pernah nanganin kasus itu, saya suruh cerai deh. Tak kuasa saya habis curhat terus. Kakak ini apa maunya? Taat sama Allah atau gimana? Iya, ayah mau taat sama Allah. Ya, sebenarnya minta sama Allah, bisa baik-baik. Saya lagi menata hati menyerahkan ke pondok, bersadar gimana seandainya semua pergi dari kita. Keren Pak Ustadz, hahaha. Subuh-subuh kena tampil realita. Ini memang subuh ini ya, ini subuh kemarin enggak? Ini dan banyak kasus-kasus dan bahas nanti dan Samara Center ini. Jadi istri dikasih tahu, posting sering-sering tentang hak dan kewajiban, tapi tidak usah banyak-banyak itu, pendek-pendek ya, 5 gitu. 5 hak istri terhadap suami, 5 kewajiban istri terhadap suami. 1. 5 hak suami terhadap istri, 5 kewajiban suami terhadap istri. Nah, biasanya orang fokusnya sama hak. Ini hak saya, ini hak saya. Kewajiban tidak ditunaikan. Itu belum namanya. Tidak fair. Abang kakak, kalau mau rumah tangga tuh ada progres, pesan saya, tunaikan kewajibanmu terhadap pasangan. Nanti lihat Allah turunkan rahmat. Jadi gini loh, akadnya misalnya saya nih, saya sebagai suami, ada Bunda Umum kan. Saya tunaikan kewajiban saya kepada Bunda Umum. Kewajiban saya tunaikan, kewajiban saya tunaikan. Saya tahu saya punya hak atas diri dia, tapi saya tidak berharap itu dibalikkan oleh dia ke saya. Nanti akan membalas kebaikan saya yang saya lakukan selama itu lillah, maka Allah Rabbul Alamin yang akan nolong saya gitu loh. Bisa paham gak kira-kira? Nah, kebanyakan hari ini orang tuh dari awal pernikahan dia berharap, coba suamiku begini, coba suamiku begini, coba istriku begini, coba istriku begini. Kau tidak perlu nunggu 5 tahun, 1 bulan kau pasti cerai dah. Paham tak? Dengar tak? Cek. Kenapa ngangkat suara Ustaz? Ngecek mic ya. Ada yang dikasih tahu malah balik marah Ustaz. Ya pajak ditanggung pemenang. Kau yang milih dia kan. Maka saya bilang mumpung belum dipilih, istikharah baik-baik. Kau kalau dikoreksi, ambil hikmahnya. Kasih tahu. Saya kan udah cerita kemarin. Tiba-tiba malam-malam Bunda ngomong sama saya, ya gini. Saya berpikirnya A. Nah, beliau kasih angle B. Ya, bagi saya itu preventif, bagi saya itu langkah-langkah ini. Ya sudah, saya diam. Oke, baik. Suami belum ngasih nafkah. Nah, inilah yang saya bilang. Jadi ini 2 sisi yang sama, makanya samara kan kita buat di Munzalan itu apa samara? Sama-sama kena marah. Jangan hanya dipikir banyak suami-suami yang kasar gitu ya. Suami yang mukul, suami yang jambak nih ya, contoh ya. Contoh ya. Saya bacakan.
Saya orang tua asuh, suami tidak mau sholat, kalau diingatkan marah. Dia juga masih suka ngumpul sama teman-teman, suka minum-minum Ustadz, judi online, memberi nafkah, suka mungkit-mungkit. Mahar saya juga diambil, habis tidak bersisa, dibuat untuk minum dan judi. Ada laki-laki kayak gini? Secara syariat udah tidak boleh jadi suami kayak gini nih. Betul nggak? Maka saya bilang kita perempuan jangan manja. Aduh kuku aku, hidup tidak selembut kapas Ferguson. Tidak cuma ngurus kuku ya hidup tuh. Kau perempuan survive, bisa dagang, bisa jualan. Saya kenal sama salah satu tante, tapi Allah wafatkan, beliau meninggal. Nyupir dari Pontianak ke Kucing. Pontianak, Etikong sambung lagi bis Kulaan. Jualan barang-barang Pontianak, just tip jualan. Pokoknya dagang, intinya tuh dagang. Nyupir seorang. Saya tanya tante dulu waktu beliau masih hidup, kenapa tante kerjakan itu untuk hidupkan anak-anak? Saya tidak mau mengandalkan orang lain. Saya selama saya masih bisa, apa yang saya lakukan selama hal, dan saya tidak mau jual diri saya. Jadi beliau single parent, ya kan? Terus karena permintaan ada, beliau memilih untuk nyupir seorang begini. Survival. Nah, perempuan harus ada skill tuh. Apa? Pandai masak, bisa bikin kue, bikin catering. Suamimu tidak selamanya hidup. Wawa tuh 2002 ayah saya meninggal, umur 48. Wawa berarti kurang 5 tahun. Ayah saya meninggal 48, kurang 5 berarti 43 tahun. Ada kakak-kakak yang seumur 43 tahun sini ada? Ada 43 atau dekat-dekat 43? Lewat dah. Masih ada suaminya? Allah masih sayang, baik, tua. Banyak dah lewatnya. Ngangkat tangan udah malu dah ya. Bersyukur. Ngeluh ya terus kau tuh. Capek mulutnya. Apa? Ustaz ngomongkan siapa? Kau lah, siapa lagi? Yang mana Ustaz? Yang telinganya masih dengar. Kan ada orang yang telinganya udah peka dah kan? Peka ubi PPU. Pandai jahit, ya kan? Didik anak, kan? Memang harus multi talent. Dan antum kalau mau tahu, kalau mau tarik lagi ke dalam, ya kan? Kita semua ini berbuat bukan untuk orang lain kan? Apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari itu semua balik ke kita lagi. In ahsantum li anfusikum. Bayangkan, Wawa umur 43 tahun, anak 3, sekolah di Gontor 1, ada Gontor kan? Ngapain? Saya tahu ceritanya Wawan tuh, jual kulkas second, jual mesin cuci bekas, jualkan baju, nitipkan ini, dagang. Nggak pakai bilang-bilang, mak 2 jam lagi aku meninggal nih, kata ayah. Nggak ada, jam 10 pagi masih nelpon ayah, masih nelpon mama. Anak-anak cuman gini. Ayah mungkin balik berapa hari lagi, ya kan? 2002 ayah saya meninggal. Wawa waktu itu umurnya 43 tahun. Berarti 2002 itu berapa tahun yang lalu? 21 tahun yang lalu. Kakak-kakak, abang-abang yang masih ada pasangannya, hari ini bersyukur. Begitu juga engkau para suami. Tunaikan kewajibanmu. Penuhi syarat sebagai laki-laki. 1, fadl. Apa fadl itu? Punya kelebihan. Istrimu baca Qur'annya masih A, kau harus B. B itu baik, A hancur. Jangan sampai bacaan Quran istrimu lebih bagus daripada bacaan kau. Dan ingat abang kakak, Allah tidak akan pernah memberi ujian di luar batas kemampuan. Tuh ingat tuh rumus itu, Al-Baqarah 286 tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan gak lebay, biasa aja. Episode sakit itu kan untuk bikin kita bangkit. Saya ulang ya.
episode sakit, baru begini. Untuk bikin kita bangkit. Lah dari mana ceritanya buku Mustahil Miskin itu bisa jadi kalau saya tak pernah susah? Dari mana gerakan infak beras itu lahir kalau saya sendiri tak pernah dihina orang, dilecehkan, dijatuhkan? Semua itu lahir dari rasa sakit. Semua orang merasakan sakit di dunia ini, tapi cara meresponnya menentukan skor akhirnya. Ikhlas, ridho, sabar, bikin universitas kehidupan, bikin logo, bikin ini. Dari mana bisa bikin universitas kehidupan? Karena saya ngerasa pelajaran respon ini, ya kan, tidak semua orang bisa paham. Ikhlas, ridho, sabar, panjang pelajarannya. Panjang enggak? Makin dibahas, makin kena uji. Nah, tuh tengok buku saya 2012. Kurus. Nah, bunda ikut ngantar beras. Kurus masih, ceking, baju. Jam tangan ini masih saya pakai sampai sekarang. Ini hadiah dari bunda. Jam inilah sobek-sobek, lecet-lecet gitu jam itu untuk mikul beras. Kemarin pas hari-hari momen-momen penting, ulang tahun bunda, ulang tahun pernikahan, semua di badan saya yang dikasih dari bunda. Jas, baju, ikat pinggang, jam tangan, saya pakai semua yang dari bunda. Ingatkan saya, aku tetap bersamamu. Makan bakso di rumah Bu Wiwit, jangan jadi labi-labi. Ini yang labi-labinya. Oh tuh laki-laki, bukan labi. Ada duit tak mau, rokok ya. Kalau laki-laki asapnya tidak usah keluarkan. Itu baru laki-laki. Nyari duit tak mau, main handphone, terus ngecas nih istrinya yang tulang, jadi tulang punggung. Nah itu tadi foto tadi tuh, Ompi yang foto tuh. Ompi, Bang Muhammad Lutfi. Tengok leher masih kering apa? Ceking. Ini tas dikasih sama Kak Nia. Ingat saya masih orang yang ngasih. Topi beli di pasar tengah kalau tidak salah, berapa belas ribu ya. New Era apa NY yang di mall-mall tuh yang 700.000 barunya tuh, kalau beli di lelong sih murah. Ya kan? Inilah jam tangan ini masih saya pakai sampai sekarang. Masih saya jaga. Ini nemankan ngantar beras. Ini di pondok Madi apa Darud Dakwah. Ustadz apa Sarnawi Ilyas Kuburaya. Lihat Ustadz, kegantengan Ustadz yang paripurna dulu. Apa maksudnya? Nggak. Oh Instagram minta lihat. Oh pengen lihat. Lihat Ustadz. Nih. Konten tidak ramah jomblo. Biar cepat tobat kita jomblo tuh. Ini kan tadi. Nih. Ini foto pakai baju. Masih, dan saya simpan masih bajunya sampai sekarang. Yayasan Ashabul Yamin Katulistiwa, bajunya warna abu-abu, kerahnya warna coklat, warna hitam, masih saya simpan. Ini salah satu istri ikut ngantar beras, Bunda Ung ikut ngantar beras dulu. Maka saya bilang kau harus jadi laki-laki supaya enggak kayak labi-labi. Ini video enggak tahu masih ada enggak ya? Masih bisa enggak ini video? Nah, ini video apa? Private course zaman dulu. Ini videonya masih tahun bila nih, tengok tuh. Tuh masih pakai topi. Topinya tuh saya sablon sendiri tuh, jangan nakal lagi. Ini masih baru 2017 apa 2018 gitu lah. Tuh speakernya tuh speaker yang Shang Hong 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 gitu lah. Qurannya masih Quran yang saya bawa. Nah itu laptop masih kena kasih orang tuh, Mbak Tiwi sama Mas Tio yang ngasihnya. Jam tangan yang warna putih itu masih belum ada AC tuh, pakai kipas angin, tengok tuh. Nampak tak? Ini proses namanya. Kita betaboran AC kayak gini. Ini yang private course yang malam-malam tuh, Rabu malam Kamis. Itulah dapat Denny, dapat siapa-siapa budak-budak tuh, banyak tuh rekrutan dari private course yang Rabu malam Kamis tuh. Ada lagi foto sebentar ya.
Di mana kemarin saya nyimpan foto itu ya? Lupa saya di mana. Kemarin saya ngomong apa kemarin ya? Sama siapa? Jadi panjang proses kita. Saya tadi menunjukkan UK. Nah ini dia. Universitas kehidupan ini adalah cara merespon. Pastikan engkau berbuat ikhlas karena Allah. Ketika sudah berbuat ikhlas karena Allah, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kau inginkan, kau harus belajar itu. Apalah yang dipikirkan orang yang nolak dulu kalau lihat Kiai yang sekarang? Ngapalah mikirkan mantan? Saya udah lupa lah. Dia mikirkan mantan saya, apa cerita? Aku tak sempat. Ada pertanyaan yang lebih bagus lagi kan? Udah saya kasih pantunnya. Dulu jualan paku, sekarang di Munzalan. Dulu kau tolak aku, sekarang tinggal penyesalan gitu. Tapi itulah cara Allah, tidak apa-apa. Allah mau pilihkan yang terbaik. Jadi tidak usah gak disesali, biasakan. Lupakanlah mantanmu yang tidak seberapa itu. Tawa. Lupakanlah mantanmu yang tidak seberapa itu. Dah. Itulah ridho. Ridho itu apa sih? Apa ridho? Menerima dengan lapang dada semua ketetapan Allah yang sudah terjadi. Udah terjadi. Apa cerita? Udah belajar. Siapa tahu kita masuk surga jalur sabar. Ada orang masuk surga jalur syukur. Ada orang masuk surga jalurnya jalur sabar. Semua nabi itu udah diajarkan Allah, dan Allah kasih sampel-sampel satu-satu. Ambil ibrahnya masing-masing. Oh, ada yang karena sakit, Nabi Ayub begitu proses sabarnya mengenal Allahnya. Ada yang episodenya marah-marah, Nabi Yunus. Iya kan? Ada yang episodenya berkelahi menghadapi raja-raja musuh-musuh yang kuat-kuat, Musa. Ada yang menghadapi bapaknya, Nabi Ibrahim. Ada yang menghadapi istrinya, Nabi Lut, Nabi Nuh. Ada yang menghadapi anaknya. Tidak ada episode kehidupan manusia hari ini kecuali sudah ada contohnya terdahulu. Istri 2 masalah, istri 1 masalah. Sama ya? Tadi istri masalah lagi lebih besar. Istri 2 enggak bermasalah nih, akur-akur ya. Tapi begitu ada anak, cemburu sama anak. Itu yang dialami Nabi Ibrahim. Siti Sarah enggak punya anak di awal. Belum ada Ishak. Begitu nikah sama Siti Hajar, dapat anak namanya Ismail. Baper. Apa? Ini ceritanya potong-potong sembarangan ya. Awas kita potong-potong video saya. Ini kisah ibrah, uswah, ambil pelajaran. Nabi Ibrahim tetap tegar ngadapin 2 perempuan ini. Padahal Siti Sarah itu yang merekomendasikan Siti Hajar. Betul enggak? Siti Hajar lebih produktif, lebih dulu punya anak. Setelah Siti Hajar punya anak, barulah Siti Sarah punya anak namanya Ishak. Di situ base campnya mereka. Dari Ishak itu lahir sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi founding father itu Ibrahim. Punya 2 kaki gitulah bahasanya ya. Kayak binari gitu kalau yang pernah belajar MLM. 2 kaki besar. 1 Siti Sarah, 1 Siti Hajar. Dari Siti Sarah lahirlah Ishak sampai ke Isa alaihissalam. Peradabannya di Yerusalem, di Palestina. Ini dia di situ, Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim punya anak dari Siti Hajar, namanya Ismail. Lahirlah peradaban sampai Muhammad SAW. Di mana? Makkah Al-Mukarramah. Jadi bapak kita nih yang namanya Ibrahim ini meninggalkan 2 peradaban besar. Kaki yang pertama Siti Sarah dan turunannya di Masjidil Aqsa, Siti Hajar dan anak turunannya di Masjidil Haram. Pegang kalau kepalanya. Oh, baru paham. Apa? Coba tepuk lagi. Apa isi otakku nih? Coba bilang. Bakwan, ya. Pokok telur itu yang ada di otaknya. Cecalo, tempoyak, telur dadar, jengkol, bentai.
Tidak ada yang baru di bawah langit ini. Semua sesuatu sudah pernah terjadi atas izin Allah. Jelas? Kenapa tidak paham-paham? Malas. Gimana mengikhlaskan orang yang sudah meninggal? Dia meninggal tuh ketemu sama siapa? Hah? Dia ketemu sama Rabb-nya, ketemu sama Allahnya, ketemu sama penciptanya. Kita pun pasti gak nyusul. Emang kalau dia hidup lagi kau mau ngapa? Nabi Ibrahim pernah kan? Malaikat pencabut nyawa mau ngambil nyawanya. Ya Nabi Allah Ibrahim, aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawaku. Ngomong Nabi Ibrahim, kau tahu tak aku ni siapa? Aku ni Khalilullah, kekasihnya Allah. Masa kekasih mau ngambil nyawa kekasihnya? Udah, malaikat tak bisa jawab. Cuma ini cara jawabnya ya. Balik lagi ke Allah. Ya Allah, kekasihmu mengatakan begini. Masa kekasih mau ngambil nyawa kekasihnya? Bilang sama Ibrahim, masa orang yang dikasihi tidak mau berjumpa dengan yang dikasihinya? Aku mencintainya. Masa dia tidak mau ketemu sama aku? Turun lagi malaikat maut. Wahai Ibrahim, Allah mengatakan, menyampaikan begini-begini. Ya sudah, oke, cabut ya, mati. Jalaluddin Arumi yang mana saya cerita ya kan? Itu kan begitu dia mau nikah, dia bilang ini malam pengantin. Mau mati itu malam pengantin, dia bilang. Malam kematian adalah malam pengantinku. Kalian harus bahagia, happy-happy. Aku mau ketemu sama zat yang aku cintai, yang aku bangun malam, tidak makan yang haram, meninggalkan sesuatu yang memenuhi hawa nafsuku. Mohon maaf ya, laki-laki tuh nafsunya apa sih selain harta dan jabatan? Perempuan. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Kita itu yang perempuan itu yang jadi incarannya laki-laki. Maka jangan mancing-mancing. Tapi dia selama di dunia dia tundukkan matanya. Tada dia noleh-noleh, tada dia berzina, tada dia selingkuh, tada dia ngomong-ngomong sama perempuan-perempuan. Balik ke rumah ketemu sama nek lampir, apa enggak sakit hatinya? Aku udah jaga diri, udah jaga mulut, udah jaga mata, enggak mau WA sama perempuan-perempuan yang ini. Balik ke rumah ketemu nek lampir. Apa artinya perjuangan aku? Iman masih setipis tisu. Kau perempuan, saya bilang jaga mulut. Dan mulut yang satu lagi. Dua mulut kau tuh, jaga baik-baik. Dengar perempuan? Oh perempuan, dengar tak? Ngecek mic ya nih. Kau laki-laki apa? Jaga matamu, jaga tanganmu. Itu puncak maksiatnya laki-laki itu. Jaga mata, jaga tangan. Indah materi hari ini. Memang baru hari ini ya indah tuh. Nah hari sebelumnya enggak. Kok bisa pas ya Ustaz ya materi hari ini ya? Oh memang materi itu antum aja. Itu kalau baru datang hari ini kan. Saya spesialkan bikin di custom materi hari ini. Nengok ada orang baru nih, untuk antum ya materi ini. Yang lainnya tuh enggak. Mereka enggak pernah kena materi ini. Edam ya? Enggak pernah kena kan materi hari ini kan? Dah? Ikhlas. Ridho. Laki-laki saya bilang cari nafkah yang halal, pastikan duitmu halal, jaga izahmu, bangun kau lebih awal. Itu baru laki-laki. Yang terjadi selama ini kenapa rumah tangga tidak pernah beres-beres? Suami nengok istri, istri nengok suami. Harusnya kau tunjuk muka kau seorang. Kau udah betul belum jadi perempuan? Itu baru keren. Kau udah betul belum jadi laki-laki? Betul gak kau sholat itu? Betul gak kau mimpin rumah tangga itu? Betul gak kau kasih nafkah istrimu? Kau jadi uswah gak dalam rumah tangga? Kau lihat dirimu sendiri. Ini Ustaz suami saya begitu Ustaz. Maka kalau ada perempuan curhat sama saya, ngomentari laki-lakinya dan dia WA misalnya atau apa, tak pernah saya gubris. Saya pengen jawab sebenarnya macam kau udah betul ya. Gimana cara jawabnya? Gimana cara jawabnya? Ustaz boleh gak ada Ustaz sebentar? Ustaz saya nak lapor, Ustaz suami saya tuh begini. Saya tuh pengen ngomong apa? Macam kau udah betul ya. Kalau mau jujur, lihat ayat ini berani tidak antum bantah.
Kalau saya tak berani bantah ayat ini. Berani bantah tak ayat ini? 479 nih, ada yang berani bantah tak? Ayo baca. Yang baik-baik dari siapa? Kalau ada yang buruk-buruk, kau baca ayat ini. Berapa lama kau pakai jilbab tuh? Berapa lama kau pakai kopiah, pakai gamis? Berapa lama kau berjenggot-jenggot tuh? Katanya Islam. Kau tak baca ayat ini? Yang baik-baik dari Allah. Yang buruk-buruk karena kesalahanmu sendiri. Rasulullah bilang menikah karena harta boleh, menikah karena kecantikan li jamaliha boleh. Tapi kalau kau mau nikah, nikahlah karena agamanya. Taribat siadaka, selamat tanganmu. Maka saya bilang sama Ustaz nanti, kita nih tiba-tiba ngantar-ngantar undangan ya. Kita bantu screening, kita bantu pilihkan. Ini orang ngerti tak tentang dakwah, ngerti tak tentang Masjid Kapal Munzalam nih. Saya udah terlanjur cinta, Ustaz. Aku makan lah cinta. Tak cukup cuma cinta hari ini. Saya tak nyangka Ustaz semenjak nikah dia berubah, Ustaz begini begitu. Kawan tuh kasih tahu tak mau dengar. Koreksi dirimu. Banyak nangis saya gitu kan tuh. Dulu masih saya lembut-lembutkan, iya kan. Makin tak berubah kawan. Maksud saya tuh mau lembut gitu kan, ya kan? Maksudnya tuh biar tidak menyakiti hati. Oh peka rupa kawan ya bang. Peka ubi. Memang harus pakai yang agak keras-keras dikit tuh, batu gitu, baja gitu. Rukiahnya udah tidak bisa daun bidara, ada lembut benar daun bidara tuh. Pakai daun pintu. Riba haram, titik, tak ada diskusi. Terdiam, sakit hati kawan. Mak Ustaz ini ngomong, apa Ustaz kok marah-marah? Tausiah kok begitu? Nabi itu diutus rahmatan lil alamin. Salah dalil betua. Bukan aku tak tahu Nabi itu rahmatan lil alamin. Kau tahu enggak? Memang kalau Yahudi buta didiamkan sama Rasulullah, dibiarkan sama dia, tak ada apa-apa. Tapi sahabat yang tak pergi sholat subuh, ku bakar rumahnya kata Rasulullah. Kau berani bilang Nabi Muhammad rahmatan lil alamin kayak gitu? Baca sirah enggak? Untuk orang yang udah paham, beda dosisnya. Itulah yang saya bilang DK, dosis kepengasuhan. Sama budak-budak ini ya saya garang. Mas Jati kan jauh umur di bawah saya. Selisih bulan ya, berapa umur Mas? Beda hari ya? Nah, beda hari ya sama saya. Sama Mas Jati yang udah tua-tua ya saya garang. Apa gitu sama adik seorang, Iqbal? Siap-siap lah dia. Kemarin saya balik dari kantor cerita sama ibu gini segala macam. Mana bapak Pak Supri mendidik orang, dilempar. Teman saya ada satu namanya Kodim Maksum. Pak Supri itu lagi nyiapkan dia jadi pimpinan pondok di kader. Dilempar ke sulit air, dilempar ke pondok, suruh ngerintis. Nah, saya baru dapat jawabannya dari Mbah Nur. Ustaz Nur Syed kemarin bilang, orang-orang yang tanda kutip dilempar bapak ke pondok itu lagi didoakan dan disiapkan jadi pimpinan pondok. Saya mau nangis malu ya kemarin tuh. Kan saya tidak ngerti ngapa aku disuruh ke Poso tahun 2008 saat konflik. Teman-teman saya santai tuh, Ustaz Heli, Ustaz Sudah tuh semua ngabdi di pondok. Jauh kan saya ke Poso. Nah, budak-budak ini kan anak-anak saya kan 2009. Tak ada muka saya di agenda mereka tuh, tak masuk, tak dianggap sebagai wali kelas sama mereka. Itulah contoh anak-anak yang soleh tuh gitu contohnya. Maka saya pun tak berani juga nemuin mereka pas reuni kan. Saya kan bukan wali kelas mereka. Tak ada muka saya di agenda mereka. Terus mereka bilang gini, muka Ustaz memang tidak ada di agenda, tapi ada di hati kami. Keren. Jual kau. Maka saya tidak nemuin paragon kemarin tuh. Tak ada saya temuin mereka. Saya nemuin paralon ya kemarin tuh. Paralon generation. Itulah ceritanya. Jadi Allah latih, kata bapak, kata Ustaz Nur Syahid, Mbak Inur, itu yang dilempar-lempar kodim ini nyapo kowe, nah, gitu bahasanya kan. Ngapain kamu tuh balik ke pondok kok mau askar? Kamu mau askarnya sama saya, kata Pak Syukri. Saya yang langsung ngasih kamu pembekalan. Kamu belajar sama saya langsung, gitu maksudnya bapak tuh. Saya lempar kamu mau saya siapkan jadi pimpinan pondok. Dan alhamdulillah dengan izin Allah teman-teman yang dididik di daerah-daerah itu rata-rata sekarang jadi pimpinan pondok, betul-betul. Doanya bapak. Ibu Syukri kemarin bilang kan, kalian ini bukan Ustaz, di mata saya kalian ini adalah anak.
Pak Syukri maksudnya, bapak itu selalu berdoa, anak biologis saya 5 kata ibu, tapi kalian semua ini anak ideologis saya. Dan bapak itu selalu pesan, harus banyak punya anak ideologis. Nah, makanya narasi ayah man, ini baru 39 belum, memang lagi pemanasan. 40 tuh baru memang begitu, life begins at 40. Dari mana Ustaz? Dari buku-buku Inggris? Enggak, 40 tuh usia yang Allah pilih. Nabi Muhammad tuh kan dari 38, 39 tuh udah mulai menguzlahkan diri, tapi belum turun wahyu. 40 baru turun. Setelah bersama Khadijah kurang lebih berapa tahun tuh? Umur 25 kan sudah sama Khadijah. 15 tahun. 15 tahun mengarungi rumah tangga bersama Khadijah. Pas sama saya kan nikah umur 25. 15 tahun sama Khadijah saya insya Allah. Tahun depan kan 40 tahun saya. Nggak tahu hadiah apa dikasih Allah 40 kalau masih hidup. Jadi kita yang sudah 40 tahun ke atas tuh kita pula ya. Antum. Biar agak sopan sedikit ya. Antum. Ya, kalau meme tuh masjid. Kalau antum nggak pernah ke masjid jadi antum. Nah, gitu loh. Hilang masjidnya, sisa antum. Kami perempuan gimana Ustaz? Takut fitnah kalau ke masjid. Kau ke masjid takut fitnah, ke mall kau takut fitnah? Bes. Jadi yang baru datang ikut SMK nih, sesak napas lah pokoknya. Ambulan kita ada 2 situ. Ustaz nak cocok lembut-lembut, jadi hilang Melayunya. Nambah gak Melayu, lari terus. Fast moving. Saya udah episode lemah lembut tuh udah, episode awal-awal tuh udah dulu. Oh iya enggak apa-apa gitu kan. Ompi, ingat Ompi? Lu saksi loh gitu. Bang gini enggak apa-apa. Ini gimana bang? Namun juga baru mulai. Bayangkanlah saya lagi khotib Jumat. Budak-budak tuh saking baik sama saya batuk-batuk, dikasihnya air minum. Sempat saya minum tuh batal Jumatan orang tuh. Nyedot debu, bagus kan? Pasang musik, speaker luar, biar semangat bang, kami nyedot debunya bang kata dia. Enggak pakai speaker luar, pintar. Itu kisah nyata awal-awal merintis masjid kapal. Saya marah mereka. Kada, bagi saya anggap kayak orang Baduy atau Arab Quraisy gitu ya, masuk ke masjid tuh bagi saya tuh. Budak-budak di awal tuh bagi saya Arab Baduy. Ya. Kita tahu sekarang. Cobalah kalau sekarang kita kayak gitu. Sekarang nih kan macam-macam. Tapi bagi saya udah lucu-lucu ya sekarang nih. Nengok kelakuan santri tuh. Datang saya, ya kan, sampai ke satu daerah, enggak boleh sebut nama daerahnya gitu kan. Datang saya bawa minuman. Ini masih sambung konten ini. Masih sambung. Jadi bawa minuman gelas gini. Saya beli es teler kesukaan saya di Ponorogo tuh, es teler oke tuh. Mas Agung tuh langganan saya kan, dari masih DPR di bawah pohon rindang. Gerobak kecil. DPR di bawah pohon rindang. Belilah sendoknya tuh warna hitam. Malam-malam kan saya sampai, saya kasih lah. Nih, es teler saya enggak habiskan sengaja, saya bilang masih ada buat antum. Duduklah kawan nih. Begitu diminum, bukan sedotan ya gitu. Sendok dihisapnya. Mana bisa jedot? Mau marah, lucu gitu. Memang santri itu orang tuh anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Jadi ketawa, keruh saya ketawa. Bukan sedotan yai kata dia, sendok. Saya bilang Masya Allah, tabarakallah. Tersebut gak kontennya. Ya itulah dia. Jadi abang kakak yang baik, belajar apa kita hari ini? Tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Kalau abang kakak pengen rumah tangganya bertahan lama, kalau abang kakak pengen bawa rumah tangga ini menuju surga, ingat-ingat kewajibanmu saja. Hakmu biarlah Allah yang memenuhinya. Itu yang saya simpan di otak saya. Apa kewajiban aku sebagai suami terhadap istriku? Aku tunaikan semampuku dan sekuat tenagaku. Apa kewajibanmu sebagai istri? Kau tunaikan kewajibanmu sebagai istri. Kau jaga baik-baik kewajiban itu. Ingat betul-betul. Hakmu bonus. Yang terjadi yang sering curhat berkali-kali di online ini apa sih? Nuntut
hak semua. Padahal Al-Fatihahnya iyyaka na'budu. Buka Al-Fatihah. Buka. Apal Al-Fatihah ada? Tuh. Buka Al-Fatihah ayat 5 tuh. Apa situ? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Tunaikan kewajiban atau tunaikan minta hak dulu? Apa dulu dilakukan? Tunaikan kewajiban terlebih dahulu. Kau laki-laki, betul tak kau laki-laki? Jangan kau labi-labi. Tak kopi, tak duit, tak pulsa, tak ada rokok. Kau laki-laki, kau labi-labi. Istrimu tulang punggung atau tulang rusuk. Kau jadi laki-laki jangan jadi. Jadi saya kadang-kadang baca curhat-curhatan kayak gitu tuh, gimana saya jawabnya? Di sisi lain ada gak? Saya ketemu sama laki-laki, ngapa muka ente tuh? Dicakar istri Ustaz. Ya Allah, istri kayak kucing tuh. Habis kena cakar. Dicakar. Dan saya tanya, konfirmasi. Saya kan gak mau dengar sepihak aja. Saya panggil istri, saya tanya, betul ke kakaknya nyakar dia? Iya Ustaz, saya kakak. Katanya kakak pernah mukul suami. Betul. Iya Ustaz, saya mukul dia. Qadarullah istri itu lebih besar badannya. Kena smackdown lah kawan. Laki-lakinya kurus. Saya kenal si laki-laki ini waktu dulu masih sama-sama saya di Munzalan. Nggak gitu mukanya. Pasca menikah tuh kurus itu. Saya tengok, oh ini pasti stres nih. Cuma saya kan nggak mau terlalu campur di rumah tangga orang, nggak mau nanya-nanya detail. Nampak kok laki-laki stres di rumah tangga itu nampak. Cakung muka. Kalau perempuan stres makan dia. Apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa artinya iyyaka na'budu? Wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau lah aku minta pertolongan. Jadi kerja dulu baru dapat gaji atau minta gaji dulu baru mau kerja? Kerja dulu dong. Ustadz, saya sudah lakukan yang terbaik, kewajiban saya sudah saya tunaikan Ustadz, dan seterusnya dan seterusnya. Disitulah episode belajar ridho. Ujian keikhlasanmu dicek saat kau sudah berbuat baik dan tidak dibalas dengan kebaikan. Di situ kau masuk ke zona sabar. INS. Nabi Yunus sudah baik belum sama umatnya? Udah. Umatnya tidak mau dengar. Ya kan? Nabi Nuh, Nabi Lut udah baik belum sama istrinya? Udah. Kau bukan ustaz, kau bukan nabi, belum sempurna akhlak kita. Nabi Nuh tuh udah kurang baik apa? Sampai nangis di atas kapal tuh kan? Ya Allah, itu anakku ya Allah. Yang lain naik semua. Bayangkanlah betapa hancurnya hatinya Nabi Nuh. Binatang-binatang mau beriman, mau naik. Anak seorang tak mau naik. Sakit dah hati ayahku. Istrinya, mana mau naik? Istri Nabi, kau apa? Kita ni apa? Jangan sok segala-galanya gitu. Paham? Clear? Jelas tak? Sakit dengan materi ini kalau hati keras. Jadi bukan tausiahnya yang keras, hati kita yang keras. Terlalu banyak dipuji kita nih. Tak siap terima nasihat kayak gini. Saya sering ketemu sama orang tuh, dia bilang saya benci sama Ustaz. Atau tausiah kayak gitu. Kau cari lah yang lembut-lembut sana, kapas. Ya. Bagi satu yang mainan itu slime. Nah, itu kau bergaul sama slime yang lembut. Nabi Muhammad tuh nyuapkan Yahudi buta tuh tiap subuh dicaci maki. Tak ada dibalas sama Rasulullah. Itulah sabar. Sampai baginda Rasulullah meninggal, si Yahudi buta tuh baru tahu kalau yang nyuapkan tiap pagi adalah orang yang disuapkan. Katanya kau umat Nabi Muhammad, katanya minta syafaat, apa akhlak tak ditiru? Orang baru bikin sekali dua kali, itu pun ngomong di belakang kau udah macam cacing kepanasan. Biasa saja. Kalau kau mau jujur, ya, kalau kau mau jujur, kau tuh semuanya gitu ya. Aib aslimu
dengan aib yang diomongkan orang. Tidak seberapa. Betul tak? Jawab jujur, betul tak? Mana yang lebih banyak, aib yang diomongkan orang atau aib kita yang asli? Aib asli. Kau ngapa tersinggung? Karena kau merasa baik, kau merasa soleh, kau merasa sudah dekat sama Allah. Orang tersinggung itu karena merasa sudah baik. Paham? Dan tahu enggak, iblis diusir Allah dari surga itu karena merasa dirinya lebih baik. Ana khairun minhu. Aku lebih hajah, aku lebih haji, aku lebih umroh, aku lebih soleha, aku lebih soleh, aku lebih alim, aku lebih ngerti. Aib aslimu ditutup sama Allah, makanya orang masih mau cium tangan. Kenapa? Itu Ayaman, coba lihat. Dan saya belajar hari ini sampai detik ini dan berusaha sekuat tenaga untuk merobohkan ego, menjatuhkan ego. Ketemu anak kecil, coba antum lihat budaya di Munzalani. Kalau ketemu sama anak kecil, kan saya nyontohkan duluan. Kalau ketemu sama anak kecil, cium tangannya. Kenapa? Ini tangan tak ada dosa. Tangan kita ini banyak dosa. Oke, dia cium tangan kita. Anak cium tangan kita, tanda hormat. Kita cium tangan anak, tanda sayang. Itu sinyal. Saya dengan Bunda salam. Bunda cium tangan saya, tanda hormat. Saya cium tangan Bunda tanda sayang. Islam tuh sempurna ngajarkan. Jangan cuma mau dicium ya, jangan cuma mau dihormati ya, belajar dong menghormati. Jadi orang tua, jangan mau didengar ya, belajarlah mendengarkan. Kau punya telinga kan? Emang kau kira kau pasti benar terus kalau jadi orang tua? Orang tua, dengar nih. Kenal ustadz setelah suami tiap pagi dengarkan SMK habis subuh. Ini ustadz siapa katanya? Siapa sih kok galak? Tapi disampaikan selalu benar karena Al-Quran yang disampaikan. Saya kan tidak nyampaikan apa yang saya mau. Tidak ada yang baru di dunia ini. Kita tidak ketemu orang baru di dunia ini. Semua terjadi itu atas izin Allah. Sudah ada pelajarannya. Bagaimana berapa hari ini ayatnya bersambung-sambung. Di Jogja kemarin ayatnya tentang berbicara tentang imra'at Fir'aun. Ustadz siapa tuh yang jadi imam kemarin? Yang anak gontor, Ustadz Reza kan siapa namanya? Yang jadi imam kemarin, Riza kan? Dia cerita ayatnya tadi si Mukhtar baca imra'at Fir'aun kan? Lihat, ada perempuan yang masuk surga bahkan jadi penghulunya para bidadari surga. Asia namanya. Siapa suaminya? Siapa suaminya? Kak. Oh kak. Suami kakak itu tak Fir'aun. Bukan Fir'aun, jadi biasa aja. Nangis boleh lah, tapi jangan lebay-lebay, biasa ya. Dia belum jadi Fir'aun kok, belum pernah saya dengar dia ngaku Tuhan. Kau lebay. Biasa ya, tenang. Sabar. Apa kata imra'at Fir'aun? Surah berapa tuh, Muhtar? At-Tahrim. Surah ke-66. Apa kata imra'at Fir'aun ini? Surah 66 itu ayat belakang kayaknya tuh. Dekat akhir kan? Iya. Ayat At-Tahrim tuh dekat Al-Mulk dia. Hah? Enggak, dia ayat terakhir kok. Imra'at. Hah? 6 ayat 11. Nah, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'at Fir'aun. Dan Allah memberikan perumpamaan surat 66 ayat 11. Ini kayaknya Instagram sudah lebih 1 jam kayaknya saya ngomong nih. Sudah balik lagi ya? Udah bisa 1 jam lagi ya? Lihat, ada kata kunci di situ abang kakak, terutama kakak-kakak, garis bawahi. Ada kata-kata
daraballahu mathalan lilladzina amanu. Apa kalimatnya? Lilladzina amanu. Kalau kau mau dengar ini, kata Allah, kalau kau mau dapat ibrah dari pelajaran ini, lihatlah pelajaran dari seorang perempuan, istrinya Fir'aun, imra'ata Fir'aun, yang bisa dapat pelajarannya adalah lilladzina amanu. Hanya untuk orang yang sudah beriman. Kalau kau masih pakai logika, kau masih pakai otakmu, ilmumu, ngerasa kau udah pintar, kau tak bisa terima ilmu ini. Ini hanya bisa di-download oleh orang yang punya software yang namanya keimanan. Jelas? Al-Quran ini pun hanya untuk orang beriman. In qalat rabbi habli rabbi ibnili, ya Allah bangunkanlah untuk saya indaka baitan fil jannah. Apa kata istrinya Fir'aun? Ya Allah, bangunkan saya rumah, bangunkanlah saya istana di surga. Dia tinggal di mana? Dia tinggal di istana Mekah, bergelimang dengan harta dan emas. Apakah Asia masuk neraka? Tidak. Asia tetap masuk surga. Kakak-kakak, coba sebelum kau ngeluh di sosmed, sebelum kau ceritakan aib-aibmu dan aib-aib pasanganmu, keluargamu, kau cek dulu, apakah suamimu sudah sejahat Fir'aun? Jawabannya tidak. Yang kedua, apakah kau masih punya kesempatan masuk surga? Yes, punya. Jadikanlah 66 ayat 11 ini sebagai ayat motivasi. Saya mau kasih tahu sama kakak yang suaminya masih rajin ke masjid, suaminya masih suka ngasih nafkah, suaminya masih berbuat baik, bersyukurlah. Banyak orang yang hari ini belum bisa nikah. Banyak orang yang berharap mungkin suamimu mau diambil sama dia. Wallahu a'lam, enggak tahu kita hati orang. Kan rambut sama hitam hati, wallahu a'lam. Bersyukurlah, bersyukurlah. Tahu dirilah. Tapi yang memang Allah takdirkan memang tidak bisa bertahan rumah tangganya, pasangannya sudah toksik, pasangannya sudah tidak bisa diinikan, dipaksa-paksa pun tidak bisa, sudah. Memang berpisah itu pasti ada sakitnya. Tapi kalau memang dengan berpisah kau jadi pribadi lebih baik, ya sudah pisah. Paham? Paham tak? Rabbi bni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ini baca doa ini kak. Kalau suamimu Fir'aun, suamimu udah Fir'aun belum? Oi, ngapa Ustaz ngaji kayak gitu tuh? Dia ngasih tahu ngetes mix ini berkali-kali. Dengar Lazio, pengantin baru ente. Ini kajian samaran nih, sama-sama kena marah. Saya tidak sebagai ustaz, saya sebagai abang ente. Saya sebagai ayah ente. Itu bapak biologis ente, ini bapak ideologis ente. Dengar kalimat saya. Kau harus jadi laki-laki, jangan jadi labi. Kan tidak sempat saya ngisi nasihat pernikahan kemarin kan? Oh belum ya? Oh besok ya? Siap-siap. Nah ini dah jamak takdim dah. Besok tinggal DP dulu. Kalau di tempat pernikahan tidak bisa saya. Mana saya kenal orang-orang seramai-ramai itu. Kabur orang dengan nasihat pernikahan kayak gitu. Besok tuh, oh ya Masya Allah, bagus ya, semoga sakinah mawaddah warahmah. Ya kan gitu kan? Template, nasihat itu template. Ya kan? Semoga punya anak saleh-saleh. Amin. Kata yang dengar ambil main handphone semuanya. Saya tuh sudah tak kuasa gak datang-datang pengajian-pengajian kayak gitu tuh. Nggak didengar kok nasihat saya kan, betul lah. Main handphone, habis itu foto Ustaz. Bukan didengar nasihat, foto ya. Makanya SMK ini saya jadikan alat untuk transfer nilai semampu saya. Jangan kita nuntut saya.
12 tahun berpasangan dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder, orang sakit jiwa, yang gak pernah merasa salah, selalu merasa paling benar. Jangan-jangan yang NPD bukan pasanganmu, tapi kita berdua. Karena pasangan itu cerminan. Kemarin kan saya ngomong kan di Zogza, di mana? Di Zogza saya ngomong. Ada yang nanya, Ustaz, kenapa yang dikorbankan tuh sapi jantan atau kambing jantan? Saya bilang, sapi jantan dan kambing jantan itu memang dikorbankan. Kenapa tidak betina? Betina itu jangankan dikorbankan, minta maaf janda mau. Itu betina, bukan perempuan. Tenang aja, jangan tersinggung kita. Betul gak? Siapa yang gak mau minta maaf tuh? Betina. Betina. Kalau kalian kan perempuan, wanita, antum-antum tuh loh solehah semuanya, Pak. Jangan-jangan yang NPD itu dua-duanya. Apa doanya Imra'ata Fir'aun? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Jangan-jangan mereka berdua ini janjian kayak imam kemarin dengan imam hari ini. 2 hari berturut-turut loh, dengan orang yang berbeda, di kota yang berbeda, pulau yang berbeda. Kok ayatnya sama? Janjian. Saya bilang, ngapa budak-budak ini bahas Imra'ata Fir'aun? Sama-sama belum nikah, gak dua-duanya tuh. Nah, nih tengok. Tidak semua betina begitu, Ustaz. Saya ngomong kambing sama sapi. Kita kan sedang perempuan, wanita. Nah, saya ngomong betina itu jenis kelamin untuk binatang. Saya sebaliknya, Ustaz. Saya terus yang minta maaf. Suami belas nggak pernah curhat. Adam ya nanti bahasnya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi di ayat 10-nya Allah cerita tentang perempuan yang zalim. Jadi jangan kita gini loh, fair ya. Kenapa Samara? Ini penutup ya. Samara tuh sama-sama kena marah kan? Kenapa kok harus fair dalam Islam? Di ayat 11 cerita tentang perempuan solehah yang suaminya bejat, suaminya ngaku Tuhan. Tapi di ayat 10 tahu enggak? Suaminya yang soleh, istrinya yang hantu belau. Fair Quran, maka jangan ambil satu ayat ya. Aku ini macam istrinya Fir'aun atau istri Nabi Nuh ya. Suamiku udah baik. Jangan-jangan aku selama ini jadi istrinya Nabi Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Kata Allah, "Matsal daraballahu matsalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut." Tidak disebutkan namanya siapa. Beberapa berbeda pendapat tentang nama-nama 2 perempuan ini, tapi kita nyebutnya kalau bahasa Indonesianya Bu Lut dan Bu Nuh gitu ya. Bu Lut sama Bu Nuh kan? Kan itu Bu SBY, ya kan? Ya kan, Bu Joko, ya kan, Bu Adam kan, nama suaminya Ayah, Bu Ayah, Bu Moyo, Bu Moyo, Imro'ata Lu. Secara kaidah begitu menyebutnya. Oh teman saya itu usil, dah jadi. Kanata, dua-duanya nih, Imra'atan Nuh dengan Imra'atan Lut, tahta abdaini min ibadina salihaini. Disebut sama Allah, dua-duanya hambaku yang soleh-soleh semuanya. 1 Nuh, yang kedua Lut, duanya orang baik, Nabi minal mursalin. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'.
Wakilat khulan nara ma'ad dakhilin. Mereka berdua suami itu tidak dapat membantunya sedikit pun. Dua orang soleh ini, dua perempuan itu berkhianat kepada suami-suaminya. Itu yang saya bilang kemarin, persekongkolan. Perempuan dengan perempuan, suaminya udah baik, suaminya udah soleh. Ternyata dua perempuan ini kong kali kong, CS, katanya teman curhat, I love you, love you, love you. Perempuan dengan perempuan berkawan. Ternyata di balik itu apa? Ada rahasia yang dipegang. Si perempuan masih kontak-kontak dengan mantan pacarnya, si perempuan yang kedua kontak-kontak juga dengan mantan. Mereka jadi CS karena sekarang posisi mereka sudah menikah. Paham enggak? Ini ada, paham enggak kita nih? Ini loh, ini ada pasangan suami istri. Ini halal, ini halal juga. Ini pasangan halal, pasangan halal. Yang A nih, si A nih berkawan dengan si A. Paham? Ini laki-laki, ini perempuan. Laki-laki, perempuan. Berkawan dua nih. Teman dekat, kenal suami ini kenal suami ini kenal gak? Sama kenal. Tapi si A nih bestie sama si A, perempuannya istrinya ini berdua. Rupanya si A nih punya mantan. Tahu sama tahu, saling menutupi. Maka mereka berdua nih CS. Paham gak? Begitu hari ini. Kau jangan polos-polos, benar jadi laki-laki. Maka mereka bestie berdua tuh, A tuh dua tuh, antu ketemu antu. Mereka tetap dengan suaminya masing-masing, tapi di balik itu mereka masih kontak sama mantannya, masih kirim-kirim hadiah sama mantannya. Yang tahu rahasia si A yang satunya. Yang tahu rahasia si A ini, si ini juga. Maka mereka bestie. Paham? PIC, partner in crime. Saya ini tak puasa. Aiman tahu kejadian-kejadian kayak gitu, tahu? Terus kenapa enggak Aiman ini kan? Udah saya kasih tahu. Masalah berubah atau enggak itu urusannya sama Allah. Kalau cuma tegur sapa sama mantan Ustaz, mana ada tegur sapa? Tutup pintu itu, tutup celah itu. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Perempuan dua nih berkhianat sama suaminya. Jangan cuma mau bahas 66 ayat 11 ya. Ada juga 66 ayat 10. Inilah samara dah. Dan saya kan ngerenung saya. Kenapa ayatnya turun ayat ini di dua tempat yang berbeda, di dua pulau. Kemarin saya di Pulau Jawa di Zogza, hari ini saya di Pulau Kalimantan. Jangan-jangan besok saya pergi Kucing ayatnya sama lagi besok. Hat-trick besok nih. Kenapa saya hari ini memilih untuk jadi makmum? Tidak mau jadi imam sekarang. Maju kita. Aku udah puas dah saya bilang. Jadi imam azan qomat. Udah kan masjid kapal Munzalan itu kan isinya kami ya dulu. Berdua, bertiga. Kalau mau tahu Munzalan yang asli itu hari Ahad, Senin, hari Lebaran, tengok zuhur. Nah, itu tengok Munzalan yang asli itu. Sepi, tak ada manusia. Semut lewat tuh kedengaran langkahnya. Karena dia jalan dengan speaker, dengan mic. Kalau mau nengok Munzalan yang asli itu. Kalau lagi ramai santri kan suka ya. Sepi Munzalan, kosong. Lihat. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Wa qila khulan nar ma'ad dakhilin. Hai perempuan berdua, masuklah kau neraka jahanam. Istri siapa dia? Istri siapa tuh? Nabi. Istri Nabi. Kan mulut orang hari ini, anaknya Ustadz kok begitu, istrinya Ustadz kok begitu, istri Nabi yang begini.
Kau tak baca Quran ke? Atau lompat dari surat 65 langsung lompat ke 67. Surat 66-nya tidak dibaca. Itu kenapa di awal-awal dulu saya minta kawan-kawan kan one day one page. Satu hari satu halaman, baca sama artinya. Tidak minta satu juz dah. Satu juz itu program masjid. Yang wajib satu hari satu halaman sama arti. Baca. Bacalah Quran sama artinya tuh. Bahagia tuh. Coba lihat cek. Udah betul loh kita ini jadi istri. Gitulah muhasabahnya. Udah betul loh aku ini jadi mama. Udah betul loh aku ini jadi ayah. Udah betul loh aku ini jadi suami. Gitu muhasabahnya. Jangan nuntut orang. Dah habis demi Allah. Kau nuntut suamimu dah habis. Dan pesan saya sama kakak-kakak, abang-abang yang sudah punya mantan dan lain, tutup pintu rapat-rapat. Jangan buka-buka lagi. Gak usah lagi toleh-toleh. Tukaran nomor telepon, nyambung silaturahmi, yang itu belum ada. Tutup. Saya alhamdulillah dengan izin Allah ya, tidak ada kontak sama. Ini cerita saya, bunda nonton ini. Tidak ada saya kontak sama yang orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan saya dulu yang tak jadi itu tak ada. Tidak mau saya kontak. Biar saya fokus sama satu perempuan yang memang sudah Allah halalkan untuk saya. Itu tadi. Untuk itu. Jadi fair ya. Bukan cuma laki-laki ya yang hantu. Perempuan hantu banyak tak? Nih tadi. Di luar ekspedisi lah kayak gini nih. Jadi ketika si A yang ini pengen ngasih hadiah untuk si mantannya ini, siapa yang sibuk bantu? Ini yang bantu. Nah, ketika si A ini pengen ngasih ke hadiah untuk si mantannya ini, siapa yang ngasih jadi investornya? Si A ini yang nambahkan duitnya. Gila tak? Hah? Dah. Baru kali ini kata dia, saya dengar ceramah agama betapa padahal kena marah. Jelas? Dah. Jadi ceramah hari untuk siapa? Untuk Lazio yang besok mau nikah. Jadi nak kau mau nikah? Jadi. Oh. Kira mundur. Bagus kau pikir-pikir loh. Betul nak kau pilih istri tuh? Mumpung belum jadi. Nanti bapak mertuanya tersinggung. Jadi Ustaz bilang anak saya tak bagus ya. Baper, rajuk, edek tongkeng. Kan udah saya bilang itu mantan bukan pahlawan, tidak usah dikenal. Ya, dah, oke. Itu kira-kira. Tidak usah berteman di medsos dengan mantan. Betul, tidak ada. Saya tidak pernah cari-cari. Dia follow aku tak ya, Nanti pas aku lagi senang-senang aku tag dia. Tak ada. Mana saya sempat balas-balas komen di bawah. Tengok tak? Pernah tak saya balas komen? Tak sempat saya. Antum tengok orang-orang yang main Instagram rata-rata pasti ada balas komen di bawah. Kalau saya posting dan lupakan. Kalau lagi rajin ngasih love, tekan, tek, love tuh. Nah itu ya kalau lagi rajin. Kalau balas-balas komen, emak kasih emaknya. Apa? Dah. Alhamdulillah. Dah. Udah saya sampaikan ya. Sampai ada yang komen tadi, Ustaz habis balik dari Jogja nih ngapa gitu dia. Kok kayak lagi dapat konten banyak. Keliling-keliling kemarin dapat konten. Ustaz adabnya di dunia apa? Kalau dosa orang seperti itu, Allah punya sejuta cara untuk memberikan azab dan menegur. Ingat ya tadi, ini hubungan sama kakak di luar ekspedisi. Saya tahu, cuma pura-pura tak mau ini. Bayangkanlah, serapi itu mereka menjaga maksiatnya. TST tahu sama tahu, perempuan dua-duanya. Semoga Allah jaga istri kita ya. Semoga Allah jaga suami kita, Allah jaga keluarga kita. Doakan saya sama kakak, saya tidak sempurna. Saya ini masih belajar juga. Doakan istri saya Bunda O. Doakan istri saya Bunda O. Doakan kami sekeluarga, semoga kami juga bisa bertaubat dan memperbaiki diri. Kami juga sedang belajar untuk bertaubat dan memperbaiki diri, jadi pasangan yang baik, saling melengkapi, saling mendoakan, saling menutupi. Doakan kami juga kakak. Doakan saya semoga bisa jadi ayah yang baik untuk Pak F.
bisa jadi ayah biologis yang baik, jadi ayah ideologis juga yang baik untuk pondok ini. Doakan kami semua abang kakak semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Saya juga mendoakan semoga abang kakak semuanya ya dengan pasangannya, dengan keluarganya, dengan rumah tangganya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu Bapak Kakak. Semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sehat Allah taatkan, yang sedang sempit Allah lapangkan, yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang punya utang utangnya cepat lunas, yang punya bisnis punya perdagangan dagangannya cepat dilakukan Allah, dikasihkan customer yang baik-baik, datangkan sumber-sumber rezeki yang baru tanpa harus bermaksud kepada Allah, dimudahkan untuk dapatkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang baik, rezeki yang banyak. Mudah-mudahan bisa banyak zakatnya, banyak infaknya, banyak sedekahnya, banyak juga sedekahnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Yang baik dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum.